Ketika lelaki tua itu sedang memancing di tepi sungai, dia tiba-tiba menemukan sebuah kotak hadiah yang sangat indah. Dia membukanya dengan rasa ingin tahu dan benar-benar bingung. Di dalamnya ada tubuh wanita yang meringkuk. Dan ini sudah menjadi korban keempat. Inilah kasus pembunuhan kupu-kupu yang menggemparkan seluruh Korea. Pembunuh dengan cermat membungkus tubuhnya setelah setiap pembunuhan. Juga menggambar karakter seperti kupu-kupu di berbagai bagian tubuh. Untungnya pelaku Min Ki cepat tertangkap. Dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya membunuh orang. Aku tidak bisa berhenti menggambar karakter yang membuatku bersemangat di dinding penjara. Sampai 7 tahun kemudian suatu hari nanti. Saat mengangkut tahanan kriminal, sebuah truk tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak bus. Menyebabkan kecelakaan mobil yang serius. Sopir dan penjaga penjara di kedua sisi bersama 6 tahanan semuanya tewas. Hanya Min Ki yang beruntung bisa selamat. Dan masih mempunyai kesempatan untuk kabur. Pasti tak lama kemudian, terjadi pembunuhan baru. Kali ini korbannya adalah perawat rumah sakit bernama Lee Seon-mi. Seperti 4 kasus sebelumnya, dia juga memiliki tanda yang sama di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, pastilah Min Ki yang melarikan diri yang menyebabkannya. Tapi yang berbeda dengan kasus sebelumnya adalah jenazah korban kali ini ditaruh di dalam rumah, tidak dibungkus dan dibuang di pinggiran kota. Dalam sekejap masyarakat terkejut. Polisi memanggil seluruh pasukan polisi untuk menangkap Min Ki dan membawanya ke pengadilan. Selama kejahatan Min Ki, semua kamera di dekatnya terputus. Tetapi saat meninjau polisi kriminal, Jin menemukan celah. Ada bekas luka bakar parah di tangan pelaku. Yang membuat Jin merasa aneh adalah tidak ada bekas luka di tangan Min Ki. Saat aku bingung, forensik kembali mengambil noda darah si pembunuh dari gigi korban. Ternyata korban menggigit pelaku yang terluka sebelum meninggal. Hanya noda darah yang terkontaminasi air liur. Jin tidak peduli. Menurutnya pelakunya tak lain adalah Min Ki. Saat ini seorang pegawai supermarket melapor melihat tersangka Min Ki. Setelah autentikasi, itu adalah Min Ki. Tapi anehnya tidak ada bekas gigitan di tangannya. Mungkinkah Min Ki bukan pembunuhnya? Masih ada beberapa liku-liku dalam kasus ini. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Setelah dilakukan banyak penggeledahan, ternyata ada kasus mutilasi, hingga saat ini pelakunya belum tertangkap. Saat itu ada satpam datang mengadu. Kata bau aneh yang keluar dari tumpukan sampah. Segera setelah dia membukanya, dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Itu lengan wanita yang patah. Saat itu polisi tidak menemukan simbol kupu-kupu. Apalagi setelah pembunuhan si pembunuh memotong-motong tubuhnya. Saat itu Min Ki diantar ke penjara. Polisi menganggap lain kasusnya. Jin pergi ke forensik untuk membandingkan. Lalu tiba-tiba ketahuan kalau kasus mutilasi punya cara yang sama dengan kasus kupu-kupu. Korban diserang semua di kepala dan meninggal. Berdasarkan bentuk luka yang ditunjukkan, forensik ditemukan setelah memasang kembali semua anggota tubuh yang patah. Memar di pergelangan kaki terdapat lambang kupu-kupu. Itu mungkin cukup untuk membuktikan bahwa kedua kasus ini adalah pelaku yang sama. Tapi yang jelas kasus mutilasi terjadi setelah Min Ki masuk penjara. Makanya dikatakan Min Ki bukanlah pelaku kasus kupu-kupu. Jin membatalkan semua kesimpulan. Karena 7 tahun lalu mereka menangkap orang yang salah. Pelaku masih buron. Tapi atasannya mengira dia berbicara omong kosong. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Alam kemarahan mengeluarkannya dari penyelidikan kasus ini. Jin tampak terdiam. Jangan biarkan dia mendekati lokasi kejadian. Saat ini seorang ilmuwan kriminal Takwon menghubunginya. Mengatakan dia ingin berpartisipasi dalam penyelidikan kasus ini. Jadi kamu adalah saudara penjahat Min Ki. Saat itu mereka sedang berada di dalam rumah merayakan ulang tahun ibunya ketika petugas polisi tiba-tiba menerobos masuk. Mengatakan adik laki-laki adalah seorang pembunuh berantai. Semuanya karena Min Ki pernah mengusir salah satu korban. Lebih lanjut Takwon sebagai ilmuwan kriminal juga sebenarnya menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah seorang sopir taksi.
Kamu bahkan belum sempat membela diri. Adikmu sudah diadili sebagai pembunuh. Itulah sebabnya aku membenci diriku sendiri selama 7 tahun. Tidak pernah bertemu sekalipun. Alasan kenapa aku datang ke Jin. Karena dia sangat yakin bahwa adiknya bukanlah pembunuhnya. Jika pembunuhan baru terjadi sekarang, itulah kesempatan terbaik untuk membuktikan saudaraku tidak bersalah. Melihat ketulusan Takwon, Jin pun mempercayainya. Sebaliknya, sekarang aku seperti layang-layang yang talinya putus. Lebih baik punya satu asisten lagi. Seperti itulah kalian berdua rukun. Mulai kerja sama investigasi. Karena Lee Seon-mi tidak memiliki kerabat. Mereka harus memulai penyelidikan dari rumah sakit tempat dia bekerja. Mereka segera menemukan wali kelas Lee Seon-mi. Wali kelas masih terasa sangat menyesal. Mengatakan keduanya biasanya bekerja sama dengan sangat baik. Lee Seon-mi lembut dan baik hati. Tidak punya dendam pada siapapun. Tiba-tiba Takwon melihat ada perban di tangan wali kelas. Dia mengatakan bahwa ketika memotong sayuran, dia ceroboh dan melukai tangannya. Kalian berdua tidak terlalu memperhatikan. Dia masih belum menikah. Juga mensponsori banyak anak. Perjalanan ini tidak memiliki informasi berguna. Tapi mereka mendapatkan resume Lee Seon-mi. Takwon menemukan. Perawat ini pernah menangani korban kasus mutilasi sebelumnya di rumah sakit bersalin. Saat ini hanya inilah kesamaan yang dapat ditemukan pada ke-6 korban. Mereka segera pergi ke rumah sakit itu. Setelah melihat-lihat sejumlah besar catatan perawatan, tiba-tiba aku menemukan. Selain Lee Seon-mi dan korban itu, 4 korban lainnya juga pergi ke rumah sakit ini untuk berobat. Apalagi mereka dirawat oleh dokter yang sama, Yang Do-il. Akhirnya menemukan celahnya. Setelah ditanyai, kami mengetahui bahwa dokter ini meninggal 7 tahun yang lalu. Apalagi sebelum kasus pembunuhan kupu-kupu, dia meninggal dunia karena sakit. Jadi bagaimana orang mati bisa membunuh seseorang? Saya kesulitan menemukan petunjuknya, tetapi disela lagi. Jin tiba-tiba teringat lengannya terbakar akibat kamera yang hancur. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan cara paling bodoh untuk menyelidiki semua riwayat luka bakar di rumah sakit. Menghabiskan 3 hari 3 malam untuk menyelidiki. Akhirnya ditemukan tersangka. Namanya Yang Seong-su. Saudaranya adalah mendiang Yang Do-il. Dengan sangat cepat mereka mengetahui rumah pria ini. Jin berpura-pura menjadi kurir untuk mengetuk pintu. Tapi saat dia menunjukkan kartu polisinya, pria itu tiba-tiba panik. Segera melemparkan sebotol anggur ke atasnya. Lalu lari dari pintu belakang. Jin mengikuti. Tapi saat berbelok ke jalan lama, dia tidak hati-hati sehingga kepalanya dipukul dengan batu bata. Yang Seong-su juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini Takwon juga menemukan bahwa rumahnya sangat tidak stabil. Istrinya adalah wali kelas Lee Seon-mi yang mereka cari terakhir kali. Selanjutnya, kamar tidur Yang Seong-su penuh dengan gambar kupu-kupu di dinding. Jelas menunjukkan bahwa dia adalah pecinta kupu-kupu. Mungkinkah dia pelaku kasus kupu-kupu? Jin hendak menyuruh rekan-rekannya untuk membawa surat perintah penggeledahan. Maka kita tahu di atas dan bawah kantor polisi membawa senjata. Atasan sudah memberi perintah tegas. Jika Anda melihat Min-ki, Anda dapat dengan cepat melepaskan tembakan kapan saja. Mereka benar-benar panik. Jika tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Min-ki tidak bersalah, maka kamu bisa berada dalam bahaya kapan saja. Takwon tiba-tiba teringat. Di malam Min-ki kabur, dia pulang sekali. Kamu bilang kamu harus membalas dendam pada mereka yang menangkapmu. Kakak juga yang terakhir. Dan tujuan utama Anda adalah petugas polisi kriminal yang menangani kasus kupu-kupu. Anak polisi kriminal menjalani operasi hari ini. Jadi saya pasti akan datang ke sini. Seperti yang diharapkan saat polisi kriminal menelepon. Lalu tiba-tiba melihat bayangan gelap. Dia menyadari bahwa itu adalah penjahat yang melarikan diri yang mereka coba tangkap semaksimal mungkin. Dia buru-buru mengejarnya. Juga buru-buru meminta peningkatan bantuan. Akibatnya, Min-ki langsung mengambil pisau dan bergegas maju. Tapi kamu meremehkan kekuatan polisi kriminal. Dia diusir. Pada saat ini kelompok Jin juga melihat.
Polisi kriminal melarikan diri dari lantai atas. Dia bersembunyi di gudang. Saat Minky tidak memperhatikan, itu memukul punggungku dengan keras. Ketika kelompok jin menyerbu, pada saat yang sama sejumlah besar polisi juga menyerbu masuk. Taewon ingin menasihati adiknya agar melepaskannya di sini. Tapi aku tidak menyangka dia akan sangat marah. Langsung dilarikan ke saudaranya. Mengakibatkan situasi darurat polisi melepaskan tembakan. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk memblokir adiknya. Mungkin saat kakaknya terjatuh, Minky merasa menyesal. Dia juga tiba-tiba dibutakan oleh amarah. Langsung dilarikan ke polisi. Meski Jin ingin berhenti, peluru tetap saja menembus tubuh Minky. Begitu saja dia terjatuh tak berdaya. Keduanya segera dibawa ke rumah sakit. Untungnya, setelah perawatan tepat waktu, nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya. Hanya saja sutradara masih belum percaya kalau Minky tidak bersalah saat ini. Sebaliknya, seluruh kantor polisi keluar untuk merayakan penangkapan seorang pembunuh berantai. Hanya Jin yang membawa rekan satu timnya ke rumah Yang Seong-su untuk mengambil sampel sidik jari. Sambil menunggu hasilnya, Jin berangkat ke wali kelas lagi. Dia menyebut Yang Seong-su. Wali kelas tampak bingung, tapi tetap pura-pura tidak tahu. Ini membuat Jin semakin percaya bahwa wanita ini pasti menyembunyikan sesuatu. Tetapi Anda tidak mengeksposnya dan pergi. Tapi tidak lama kemudian wali kelas berinisiatif membawa Yang Seong-su ke kantor polisi. Katanya dia datang untuk mengaku. Yang Seong-su terang-terangan mengakuinya. Kamera di lokasi di mana Lee Seon-mi disakiti dipotong olehnya. Tapi hanya merasa senang. Pada saat ini Jin menyadari bahwa IQ pria ini agak bermasalah. Wanita itu juga mengakui bahwa keduanya memang menjalin hubungan. Hanya tidak ingin banyak orang mengetahuinya, jadi aku sengaja menyembunyikannya. Tapi menurut Jin keduanya bukan seperti pasangan normal, melainkan lebih seperti pasangan ibu anak. Di depan wanita Yang Seong-su dengan takut-takut tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tujuan kedatangan mereka ke sini kali ini adalah untuk membantu Yang Seong-su membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena pada saat Lee Seon-mi dibunuh, Yang Seong-su sedang berada di warnet. Waktu ditampilkan di komputer di sebelah Anda, sehingga Anda dapat melihat semuanya dengan jelas. Tapi bukti besi dan baja inilah yang membuat Jin menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana kamu tahu waktu tepatnya terjadinya kejahatan? Menonton berita. Ingatkan Anda saat spekulasi yang dibicarakan dengan begitu jelas dalam berita. Jin segera meraih tangannya. Kemudian diketahui memang ada luka bakar tapi tidak ada bekas gigitan. Yang Seong-su juga bukan pembunuhnya. Apa tebakanku salah? Dan sekarang wanita itu bersikeras agar Jin harus diadili. Jin sangat marah. Sulit menemukan petunjuk tentang tersangka yang diserahkan lagi. Sementara dia kembali dengan kecewa ke rumah Lee Seon-mi. Lalu menemukan foto di buku catatan tertinggal. Tiba-tiba Jin tampak tercerahkan. Segera bawa wali kelas ke kantor polisi. Karena sekarang hasil tes DNA Yang Seong-su sudah tersedia. Yang aneh adalah DNA dua pria berbeda diuji di puntung rokok di rumah. Yang Seong-su adalah salah satunya. Dan yang lainnya adalah saudara kandungnya Yang Do-il. Dokter kandungan yang sama yang meninggal 7 tahun lalu. Yang lebih menarik lagi adalah rumah itu hanya memiliki DNA kedua pria ini. Tidak ada jejak wanita yang masih hidup. Dikombinasikan dengan foto yang diambil bersama di rumah Lee Seon-mi. Jin membuat tebakan yang berani. Pria ini terlihat sangat familiar. Karena kamu adalah Yang Do-il. Apa maksudmu? Lalu Jin memegang tangannya. Mencoba melepas ban lengannya. Benar-benar gigitan yang sangat dalam. Pada saat ini kebenaran akhirnya terungkap. Jadi dialah pembunuh sesungguhnya. Juga mendiang Yang Do-il. Yang Do-il ingin menjadi seorang wanita sejak kecil. Jadi dia juga menjadi dokter kandungan di masa depan. Anda memanfaatkan hubungan dan kenyamanan Anda. Saya kenal dokter di rumah sakit kosmetik. Petugas yang bertugas mencatat kematian. Bankir pinjaman. Dengan pengacara.
Setelah dia berhasil melakukan transisi untuk menjaga rahasiaku, untuk menghindari dikritik oleh orang lain, untuk menjaga harga diriku yang kecil, yang dengan kejam membunuh wanita tak berdosa ini. Dia ingin secantik kupu-kupu. Makanya aku menggambar pola kupu-kupu di tubuh gadis-gadis itu. Tidak hanya menggunakan kematian mereka untuk mengorbankan masa lalu mereka, tetapi juga untuk membangun fondasimu. Gadis-gadis yang dipotong-potongnya adalah perawat yang mendengar percakapan itu. Lee Seon-mi kemudian dibunuh karena dia tidak sengaja mengetahui identitas aslinya. Benar. Apakah saat itu kamu masih seorang dokter? Apalagi laki-laki? Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak tahu? Apakah kamu masih di sana berpura-pura menjadi bangsawan bersamaku? Menjijikan sekali. Sampai hari ini dia masih tidak menganggap dirinya orang mesum yang egois. Yang sebaliknya, aku terlahir karena kesalahan. Pada saat itu penanggung jawab kasus dan bahkan direkturnya diberhentikan dan diinterogasi. Akhirnya mengembalikan kepolosan Min Ki.